Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umiawa Wlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan fungsi governance dan manajemen COVID-5. Berdasarkan COVID-5 oleh ISACA, tata kelola governance memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Tata kelola COVID-5 yang pertama mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Yang kedua, menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung. Dan yang terakhir, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau, yaitu evaluate, direct, dan monitor (EDM). Manajemen di sisi lain yaitu merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan tata kelola. Tata kelola adalah tanggung jawab dewan, sementara manajemen adalah tanggung jawab manajer eksekutif. COVID adalah satu-satunya kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan, menyadari manfaat sambil mengoptimalkan resiko dan sumber daya. Berdasarkan 5 prinsip utama dan 7 pemungkin, COVID mendukung tata kelola dan manajemen informasi dengan holistik. Prinsip-prinsip utama meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, menerapkan kerangka kerja tunggal terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Ada 5 domain COVID, 1 tata kelola, dan 4 manajemen yang selaras dengan dan mendukung pemisahan tata kelola dan manajemen. Selanjutnya yaitu domain utama COVID-5 yang pertama evaluate, direct, and monitor (EDM). Domain EDM bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Domain ini berfokus pada tugas seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, Align, Plan, and Organize (APO). Domain APO berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional yang memastikan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi. Kegiatan seperti perencanaan bisnis teknologi informasi, manajemen arsitektur, dan manajemen keperluan serta sumber daya manusia. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement (BAI). Domain BAI mencakup proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi teknologi informasi. Domain ini termasuk tugas-tugas seperti pengelolaan proyek, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi. Yang keempat yaitu Deliver Service and Support (DSS). Domain DSS berfokus pada pengiriman layanan teknologi informasi yang berkualitas dan dukungan yang memadai kepada pengguna. Kegiatan seperti manajemen operasional teknologi informasi, manajemen keamanan, dan manajemen kontinuitas bisnis. Yang kelima yaitu Monitor, Evaluate, and Access. Domain MEA melibatkan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja teknologi informasi, audit, dan penilaian risiko. Ini adalah gambaran domain COVID alignment, perbedaan governance dan manajemen. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur organisasi, dan tujuannya. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan governance, memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi, di bawah kepentingan ketua. Gambar di atas adalah contoh pemisahan area governance dan manajemen seperti pada tabel. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan.
Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda. Mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan organisasi untuk jaminan efisiensi dan efektivitas perbaikan pengukuran dalam kaitan dengan proses organisasi. Menggunakan 3 prinsip utama sebuah framework, IT Governance, Weil, dan Ross, CISR MIT, COPIT merupakan framework existing yang paling dekat dalam memenuhi prinsip-prinsip utama sebuah IT Governance framework. Sekian penjelasan saya tentang perbedaan fungsi governance dan manajemen COPIT 5. Terima kasih.